Bab 3921, Merampas Segalanya. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kura-kura raksasa yang kosong itu menoleh ke arah dewa berkepala 9 dan unicorn berwarna darah, dan mencibir lagi dan lagi. Jika kau ingat dengan benar, kura-kura tua itu sepertinya merasa membunuh. Suara itu belum jatuh, dan dari tubuh kura-kura raksasa yang kosong itu, telah ada seekor binatang buas yang buas, tak terlihat dalam dewa unicorn, 9 buaya suci dan 9 berdarah, langit biru dapeng. Keempat kekuatan tirani kuno dan kuno itu langsung mandek, tak terlihat dan terikat, sehingga fisik mereka yang besar melahirkan perasaan seperti lumpur berlumpur. Meskipun tidak mustahil untuk bergerak, itu karena kekosongan. Kura-kura raksasa itu tidak melakukan yang terbaik. Kalau tidak, dewa unicorn terkuat di antara keempatnya hanya berada di masa-masa awal kekuatan kuno, tetapi energi kura-kura raksasa itu memiliki kekuatan puncak kekuatan kuno. Kesenjangannya terlalu besar, tidak terlihat. Tekanannya cukup untuk membuat mereka tidak bergerak. Bayangan kematian menyelimuti dalam sekejap, sangat kuat. Mereka tidak ragu bahwa kura-kura raksasa neter kemungkinan akan ditembak kapan saja, karena bahkan dalam kehancuran masa lalu, kedua belah pihak tidak berada di kubu yang sama, tetapi dalam hubungan yang bermusuhan. Unicorn berdarah itu memikirkan penghancuran diri untuk pertama kalinya. Hari ini adalah suatu keharusan. Untungnya, itu hanya avatar energi. Meskipun harganya mahal, setidaknya dewa itu tidak bersalah, dan ada peluang untuk kembali. Dan penghancuran diri, seberapa banyak yang dapat membuat pihak lain menderita trauma tertentu. Tetapi dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena dia menyadari bahwa konsekuensi dari melakukan hal itu akan lebih serius. Dalam kejadian yang tidak mungkin terjadi bahwa pihak lain terprovokasi, setelah ledakan itu, sangat mungkin dia akan mengikuti belenggu miliknya sendiri, dan langsung bergegas ke kekosongan dewa, membayar harga tertentu, dan membunuh dewa itu. Jika itu masalahnya, benar-benar tidak ada kehidupan. Tentu saja, bahkan jika itu adalah raksasa virtual untuk memperbaiki kekuatan hari ini, untuk melakukan ini, ia juga harus membayar harga tertentu, jadi selama Anda tidak memprovokasi pihak lain, ini seharusnya tidak terjadi. Artinya, meskipun penghancuran diri akan menyebabkan pihak lain menderita beberapa trauma, dewa tersebut sangat mungkin menghadapi bahaya pembalasan dan degradasi. Di sisi lain, jika Anda menyerah pada serangan balik terhadap kura-kura raksasa virtual, meskipun Anda dirugikan, setidaknya dewa dapat diasuransikan. Dalam kedua kasus, hasilnya sangat berbeda dan semua orang tahu bagaimana memilih. Keempat makhluk liar yang kuat saling memandang satu sama lain, dan wajah mereka suram dan mengerikan, tetapi pada akhirnya mereka semua menghancurkan roh jahat hati mereka. Situasinya lebih kuat daripada orang-orang. Ketika udara ditelan, itu masih harus bertahan. Sepertinya kamu telah membuat pilihan, harus kukatakan, semua yang istimewa rang-rang lau 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 lau. Kekosongan kura-kura raksasa itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kata-kata di mulutnya sama kesalnya seperti sebelumnya, tetapi kemudian kata-kata itu berbalik dan unicorn berdarah itu tiba-tiba longgar, tapi itu saja, seperti ini. Aku malu untuk mencoba membunuh kura-kura tua itu. Aku tidak ingin membiarkan kura-kura tua itu bertemu lagi lain kali, kalau tidak aku tidak bisa berbicara dengan baik. Sambil menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, kura-kura raksasa Void sekali lagi mengangkat kaki depan kanannya dan menekan keempat makhluk liar yang kuat. Ledakan, ledakan, oh lah, empat ledakan yang menghancurkan bumi berturut-turut keluar, unicorn berdarah, 9 buaya suci, 9 asteris kalajengking dan king tian dapeng, 4 avatar energi suci yang kuat dan kuno, tanpa ketegangan apapun, segera meledak. Tidak ada darah, diisi dengan satu-satunya hal adalah gangguan dari keruntuhan keseluruhan tatanan, energinya meledak. 4 avatar energi, setidaknya tingkat kekuatan kuasi abadi, dimusnahkan bersama dengan sumber kesadaran mereka dalam avatar energi ini. Pada saat yang sama, ada banyak suara padat di kehampaan, dan 9 rantai lurik terakhir terhubung ke sisi bawah dinding luar tungku yang membara. Dalam hantaman ini, 8 hancur, dan inci itu patah. Berapa banyak potongan? Pada suatu waktu, sudut kehampaan tidak jauh, ada rantai pinggiran yang sangat besar. Pada titik ini, hanya yang terakhir yang terhubung ke rantai pinggiran yang terhubung ke sisi bawah dinding luar tungku. Itu adalah rantai yang telah diambil oleh penyu raksasa Void.
Alasan mengapa rantai ini tertinggal jelas karena penyu raksasa Void bermaksud untuk kembali ke dewa di sepanjang rantai ini, tetapi setelah pergi. Sebelumnya, dia jelas memiliki hal lain untuk dilakukan. Hei, setelah mengangkat tangannya dan menghancurkan 4 kekuatan liar yang kuat dan rantai bergaris 8, kura-kura raksasa yang kosong itu menjerit, dan kemudian tubuhnya bergoyang, yang jauh lebih besar dari tungku. Tubuh yang mengerikan itu langsung berubah menjadi manusia suci yang samar, dan terpacu ke arah atas tungku dengan kabut putih susu. Dalam proses ini, permukaan maskulin samar kura-kura raksasa berongga dengan cepat menyalakan lingkaran cahaya cian yang samar, dan Ye Xuan tampak familiar dan segera menyadarinya. Ini pasti energi misterius yang ada di kehampaan misterius, dan mayat bayi tanpa kepala ditembakkan ke tubuh kura-kura raksasa berongga. Sekarang, kekuatan kekosongan kura-kura raksasa dilindungi, bahkan jika dia sekarang ini adalah puncak kekuatan kuno, dan tidak mungkin untuk secara paksa masuk ke bagian dalam tungku. Menurut perkiraan Ye Xuan, setidaknya mungkin untuk memiliki kekuatan kultivasi kuno dan tertinggi. Dalam sekejap mata, permukaan-permukaan ditutupi dengan cahaya hijau samar, dan mil samar ditembakkan ke bagian dalam tungku. Hati Ye Xuan jelas, kura-kura tua yang tak tahu malu ini harus melakukan hal-hal buruk, dan diperkirakan semua produk di tungku akan dirampok darinya. Faktanya, sama seperti kura-kura raksasa neter menembak 4 makhluk liar yang kuat seperti Scarlet Kirin, suara cakram menderu di tungku secara bertahap berhenti, yang mewakili pembekuan tungku yang direncanakan. Pemurnian akan segera berakhir. Harta karun semua roh kuno dan mati yang dimasukkan ke dalam cakram penggiling di area tengah tungku, setelah dihancurkan menjadi bubur daging 9 warna, sekarang pemurnian terakhir juga akan segera berakhir, dan alur di sekitar cakram penggiling dikelilingi oleh lingkaran. Di dalamnya, itu harus diisi dengan sumber membara yang baru saja dikondensasi. Menurut perkiraan Ye Xuan, dari jumlah total sisa-sisa binatang buas yang kuat di tungku, sumber-sumber jahat yang telah dikondensasi kali ini seharusnya sekitar 15.000, dan Ye Xuan berada di tungku. Ditembak dengan hati-hati, dan akhirnya hanya mendapat lebih dari 2.000 tetes. Kura-kura raksasa Void bukanlah monster yang sangat tua, atau tidak menembak. Tembakan adalah masalah besar, dan bahkan Ye Xuan tidak sedikit panas. Segera, dengan maskulinitas maskulin samar dari kura-kura raksasa virtual, sejumlah besar emulsi putih yang terisi di mulut tungku mulai menyusut dengan cepat. Orang tua itu mulai menjadi terlalu gelap. Kecuali cairan sumber jahat, bahkan emulsi beraroma produk sampingan tidak dilepaskan. Jelas bahwa setelah makan daging dan minum sup, bahkan tulang-tulangnya harus bersih dan bersih. Rambut tidak dimaksudkan untuk memberi Ye Xuan meninggalkan. Melihat pemandangan ini, api hati Ye Xuan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Sekarang dia memiliki perlindungan dari mayat bayi tanpa kepala, dan juga dapat bergegas ke tungku, berapa banyak yang dapat diraih. Pikiran ini baru saja muncul, Ye Xuan merasa dadanya dingin. Mayat bayi tanpa kepala tepat saat Ye Xuan melihat ke dalam hatinya, dia ingin memanfaatkan dukungan energi misterius dari mayat bayi tanpa kepala itu, dan juga bergegas ke tungku, berapa banyak merampok 1000 sumber jahat. Tato lampu mayat di dada kiri yang telah disimpan dalam keadaan suam-suam kuku, tetapi tampaknya menanggapi secara umum, mendingin dengan tajam. Ini jelas disengaja, mayat bayi tanpa kepala itu tampaknya merasakan pikiran Ye Xuan. Untuk menghentikannya, dia tanpa malu-malu menghilangkan energi misterius untuk melindungi tubuhnya dan tertidur lelap lagi. Terus terang, itu adalah pilihan. Ye Xuan terkejut. Tampaknya kedua orang itu hanyalah sekelompok orang. Sebelum miliaran tahun yang lalu, hubungan antara atasan dan bawahan hanyalah masalah fakta. Kalajengking juga melindungi Anda, tidak perlu malu. Setelah menghela napas lega, saat pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, Ye Xuan terbakar dan hidungnya marah. Ini adalah unicorn berdarah dan beberapa makhluk kuno kuat lainnya telah terbunuh, dan meskipun pemurnian tungku telah berakhir, itu belum pulih. Kekuatan mengerikan dari tungku itu belum terungkap. Kalau tidak ada kepala. Mayat bayi itu tiba-tiba mengeluarkan energi misterius untuk melindungi tubuhnya, dan Ye Xuan tidak dapat mencegahnya jatuh. Namun, meskipun kekosongan ini tidak mengancam tekanan kuatnya untuk saat ini, bahkan para leluhur teratas dari semua kelompok etnis dan kekuatan telah mundur hingga puluhan juta mil. Berani mendekat. Namun, saat tubuh bayi tanpa kepala itu menyapa dan tidak mengenai satu pun,
dengan diam-diam dan diam-diam mengeluarkan kekuatan misterius untuk melindungi tubuhnya, Ye Xuan selalu menyembunyikan bentuk tubuhnya, dan langsung terekspos. Pada saat ini, di langit imajiner ribuan mil jauhnya, lebih dari 100 orang telah takut dengan jatuhnya unicorn berdarah dan kekuatan kuno lainnya, dan mereka terus-menerus menyaring melalui puncak kelompok-kelompok utama. Para leluhur, setelah melihat sosoknya, tiba-tiba tercengang dan segera berseru. Hei, berapa banyak orang lagi? Aku tidak merasakan fluktuasi energi yang sia-sia sebelumnya. Itu tidak hanya datang, tetapi sudah ada di sana. Ini tidak mungkin. Seberapa mengerikan tekanan udara imajiner di kehampaan. Ada keberadaan suci dari puncak kekuatan kuno. Manusia ini jelas tidak berada di tengah hiruk-pikuk, bahkan semut pun tidak sebaik cara bertahan di area inti. Itu diledakkan menjadi bubuk daging dan darah. Ini agak familiar, lelaki tua kecil ini sepertinya pernah melihatnya. Danau Rubah, dewa mengenalinya, dia pernah melihat bayangannya di keluarga. Ini adalah penyihir dari 7 generasi-generasi muda, dan ketiganya sendirian, rubah, penguasa, dan kemuliaan. Taiko Konjak kecil, petik 2, karena itu dia, itu bisa dijelaskan. Anak ini terlalu aneh, mungkin ada hukum rahasia, aku bisa melindungi diriku sendiri. Bahkan tekanan teroris dari puncak kekuatan kuno tidak kenal takut. Bagaimanapun, dia bahkan Konjak Taiko. Darah bisa mendapatkan tangan yang mempesona. Ini bukan kuncinya. Orang tua itu ingin tahu sekarang bahwa ini adalah sumber dari semua kejahatan, dan sekarang yang terlemah dari semuanya adalah penguasa dunia. Dia adalah semut kecil yang bahkan belum tiba di tengah hiruk-pikuk. Kemarilah, apa yang kamu inginkan? Booming, boom, titik. Dengan seruan para leluhur tingkat tinggi dari lebih dari 100 kelompok etnis di langit yang jauh, itu hanya karena pemurnian ini berakhir, dan tungku yang sunyi senyap itu tiba-tiba berubah sedikit. Sebuah kejutan, dan kemudian, dentuman gemuruh-gemuruh, mulai berlalu lagi. Wajah Ye Xuan berubah liar, dan setelah pemurnian tungku, ini adalah pemulihan penuh. Pada saat itu, kekuatan tungku yang hilang akan muncul kembali. Bahkan ketika roh instrumental di tungku itu tiba-tiba menemukan bahwa itu telah terjadi dalam perubahan besarnya sendiri, sangat mungkin bahwa itu akan segera mengaktifkan semacam metode susunan dan menghubungi Tian Dao Qingyan. Segala sesuatu yang akan terjadi di sini, sampaikan. Rasa krisis yang kuat menghantam hati, dan Ye Xuan secara tidak sadar mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang datang dengan sistem in vivo, dengan demikian melarikan diri. Kali ini, meskipun dia tidak memiliki keuntungan substansial, dia bahkan tidak melakukan intip-intip. Setidaknya, avatar elektronik memenangkan binatang mekanik kelas dunia dan telah berhasil memasuki bagian dalam keluarga mekanik. Ini adalah bagian penting dari permainan catur. Ini juga merupakan ukuran tindakan pencegahan Ye Xuan. Jika ada konspirasi di antara kaisar dan keluarga mekanik, langkah ini akan memiliki efek ajaib yang tak terduga di masa depan. Pada saat ini juga ketika dia secara tidak sadar ingin segera melarikan diri, pikiran Ye Xuan tiba-tiba terdengar sebuah suara. Itu adalah makam raksasa yang kosong dalam kegelapan. Si kecil, jangan terburu-buru, tungku ini menyeluruh. Pemulihan telah berlangsung selama beberapa saat, bukankah darah konjakmu telah dikenali olehnya? Selama konjak diaktifkan, itu dapat dijamin sebelum pemulihan penuh kesadaran spiritual. Singkatnya, aku tidak bisa pergi sekarang. Setelah beberapa saat, aku akan meninggalkan kura-kura tua itu. Aku harus mengandalkanmu untuk tetap tinggal dan menyeka kulitnya. Kalau tidak, apa yang kamu panggil? Mendengar ini, Ye Xuan awalnya tertegun, lalu menjadi marah, kali ini hidungnya benar-benar patah semangat. Lao Wangba tidak mengatakan bahwa dia masih tidak mengetahuinya. Dia telah memanggilnya untuk waktu yang lama tanpa kepala, dan dia benar-benar mencoba untuk menyeka kulit raja tua ini. Ini benar-benar menyenangkan, terlalu mengasyikkan. Lao Wangba memakan daging dan minum supnya. Pada akhirnya, bahkan tulangnya pun bersih dan rambutnya tidak tercabut. Ketika dia menepuk-nepuk kulitnya, lelaki tua itu harus bertanggung jawab untuk membantunya menyeka kulitnya. Mengapa? Itu terlalu menggertak. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, dan kemarahan Ye Xuan hampir meluap. Jaga dia, ayo pergi dan katakan, pada akhirnya, kamu tidak bisa membiarkan raja tua ini mendapatkan kecoa. Mengenai mayat bayi tanpa kepala, kembali dan hitung akunnya, sedikit. Bagaimana? Ambiguitas total dari perubahan keempat dan kelima singa. Tidak menginginkannya,
Tepat saat Yesuan hendak mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, suara wacana Lao Wangba terdengar lagi di benaknya. Kali ini, tampaknya lebih banyak dewa tua ada di sana, dan itu hampir tak tertandingi. Lupakan saja, itu akan menjadi aku ingin memberikannya kepadamu sekarang. Karena kamu tidak menginginkannya, ayo pergi. Aku tahu tidak banyak masalah. Aku kehilangan kura-kura tua itu. Ketika aku baru saja menembak singa berkepala dua, aku juga memberi perhatian khusus untuk mencegat kebenaran. Turun, singa gila telah berubah menjadi perubahan keempat dan kelima. Masih lengkap, Yesuan berada dalam posisi basi, dan seluruh orang itu tercengang di tempat. Perubahan keempat tidak lebih, sistem fagositosis dalam tubuhnya didorong maju. Untuk sementara waktu, dan diperkirakan itu dapat dilakukan, tetapi godaan perubahan kelima tidak sebesar itu. Jika Anda mendapatkan makna lengkap dari perubahan kelima singa gila, sistem hanya perlu mengubahnya dan memodifikasinya, dan kemudian Anda dapat memperoleh perubahan kelima konjak yang lengkap. Adapun perubahan keempat, hampir sama. Selama Anda mendapatkan makna lengkapnya, diperkirakan Anda dapat menampilkannya dalam sekejap. Begitu saya membaca ini, hati Yesuan tiba-tiba melahirkan ekstasi, dan dia tidak ragu untuk membatalkan pikiran untuk menjemput orang itu. Dia menyipitkan mata dan menyampaikan pengetahuan tentang Tuhan, Firaun. Tidak, kura-kura, kamu sudah tua. Di mana Anda mengatakan bahwa tugas itu tidak selesai, dan Tuan Muda tidak dapat melanjutkan. Siapa yang cemas? Dalam menghadapi kepentingan yang besar, Yesuan tetap melayani dengan lembut. Tentu saja, ini terutama karena objek pakaian lembut itu adalah miliknya sendiri. Bahkan dari sudut pandang tertentu, kura-kura raksasa virtual sebenarnya dapat dianggap sebagai Yesuan setelah memasuki lingkungan berbintang. Semacam guru, bagaimanapun, seni bela diri yang telah diperbaikinya sekarang adalah warisan dari darah kura-kura raksasa. Sebelumnya, saya marah, tetapi Yesuan tidak terlalu peduli. Dia pada dasarnya menyadari bahwa penyelundupan pasukan adalah apa yang dikatakan pasukan. Jangan katakan bahwa hal ini benar-benar harus dilakukan. Mayat bayi tanpa kepala dan kura-kura raksasa virtual dalam hal ini, hanya Yesuan yang dapat mengandalkannya. Karena hanya dia yang dapat langsung memulai kemampuan lompatan koordinat antar bintang setelah menyeka stok kulit, dan langsung melarikan diri dari tempat ini. Sebagai ganti keberadaan lainnya, bahkan jika itu adalah kekuatan kuno, saya khawatir itu tidak akan pergi begitu cepat. Bahkan jika itu dapat dilakukan, itu akan meninggalkan beberapa jejak manik-manik sambil merobek kekosongan. Mata biru mencari jalan keluar, kemungkinan besar akan tertangkap. Setelah memikirkan hal ini, hati Yesuan tiba-tiba menjadi datar. Pada saat ini, setelah melihat pakaiannya yang lembut, Firaun mencibir dengan puas dan langsung mengirim sepotong informasi ke daun dengan beberapa cara ajaib yang hebat. Dalam pikiran Suan, pada saat yang sama, itu juga mencakup sentuhan energi abu-abu dan hitam. Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan kekuatan magis yang lengkap. Apakah segera untuk maju? Hei, selamat kepada tuan rumah, dan temukan sumber energi lubang, dan apakah itu segera diekstraksi. Dengan perintah sistem yang sudah dikenal dalam pikiranku, Yesuan segera melihat sekilas, dan kemudian ekstasi, tampaknya Lao Wangba ini benar-benar menarik, tidak hanya mengirim esoteris lengkap dari perubahan keempat dan kelima singa. Bahkan dengan sumber energi asli yang diberikan kepada Yesuan, sebuah lubang di dalam lubang. Jika tidak ada kecelakaan, dengan sumber energi kuno ini, kultivasi Yesuan di area dinasti kuno akan meningkat pesat saat ini, dengan promosi daging dan darah. Itu semua yang dapat Anda harapkan. Waktunya ketat, dia tidak ragu-ragu dan dia mengirim balasan positif ke sistem untuk pertama kalinya. Sistem berbunyi lagi, dan pertama kali adalah esoteris lengkap dari perubahan keempat dan kelima dari singa gila yang baru saja diperoleh. Pada saat yang sama, sumber energi asli yang diberikan oleh kura-kura raksasa virtual, juga mulai dengan cepat memurnikan pemurnian. Kesadaran Yesuan dengan cepat menghilang ke dalam otak, menyentuh cangkang kura-kura kuno, mengaktifkannya, dan kemudian bergetar, dan segera memasuki gambar warisan yang tercetak di cangkang kura-kura. Kekosongan hutan belantara kuno muncul. Melalui perubahan hidup yang tak berujung. Raungan, suara gemuruh yang menggetarkan bumi itu tampaknya berasal dari kedalaman kehampaan yang tak berujung, menarik kesadaran Yesuan ke masa lalu, dan gambar itu beredar. Sebuah dahan yang luas dan besar seperti langit membentang dari kegelapan yang tak berujung.
Ketika aku menariknya, dahan itu langsung runtuh dan meruntuhkan seluruh ladang. Dari kegelapan yang dalam dan tak berujung, kepala yang bulat dan datar terentang, dan ada kekacauan yang tak berujung di sekitar mata, dan tidak ada cahaya. Itu adalah kura-kura raksasa berongga, tubuhnya hanyalah sepotong lurik, ada galaksi yang begitu besar, memanjat keluar dari kegelapan, penyebaran tekanan atmosfer menyelimuti seluruh alam semesta, membuat sisi langit ini bergetar. Kemudian, dalam benak Yesuan, dia dengan cepat menerima informasi warisan gua, dan kura-kura raksasa kuno yang bahkan lebih besar dari bintang-bintang, jadi dia berenang di Bima Sakti dan melihat ke atas. Energi hitam mengalir keluar dari mulut lebar kepala kura-kura itu, seperti meteor kecil, bergegas ke cakrawala yang tak berujung. Pertama, inti bintang kecil, dan kemudian berubah menjadi meteor, tumbuh perlahan, dari satelit, planet, dan kemudian bintang, menjadi nebula, sungai bintang yang luas, dan kemudian tiba-tiba meledak, kondensasi pamungkas, berubah menjadi lubang hitam di udara komet, menelan segalanya. Proses ini adalah 8 alam pertama dari latar belakang langit berbintang, dan kemudian asal adalah masa depan, kemudian gua, Suanguang, kekosongan, awal domain, Zuguang, Qiankun. Pada saat ini, gambar warisan yang sesuai juga berubah sesuai. Lubang hitam besar yang mewakili alam ke-8 langit berbintang dengan cepat mengembun. Setelah ekstrim, itu berubah menjadi titik lemah. Ini adalah makna asli dari titik asli. Dalam proses mengembun lubang hitam menjadi satu titik, banyak derit dalam proses dalam pikiran Yesuan, seperti dekompresi paket kompresi, itu dilepaskan dan dia langsung menyadari. Kemudian, asal mula kecil yang terbentuk oleh kontraksi ekstrim lubang hitam itu mengembang kembali dan berevolusi menjadi lubang kecil, yang meledak menjadi cahaya misterius, yang berasal dari kehampaan, dan prototipe awal bintang kelahiran, akhirnya menjadi alam semesta yang luas dengan bintang-bintang dan kehampaan. Untuk kemuliaan yang lengkap, seluruh proses ini adalah perjalanan yang harus diambil kalajengking kuno di 15 alam utama langit berbintang. Demonstrasi gambar hanyalah gambar dari gambar. Yang terpenting adalah demonstrasi gambar ini. Dalam prosesnya, dekompresi berkelanjutan muncul dalam pikiran Yesuan. Segera, warisan itu menghilang di bawah, dan sumber energi kuno dari kura-kura raksasa berongga ini ditangkap. Hampir di saat berikutnya, otak Yesuan tahu bahwa laut di bawah cangkang kura-kura kuno di laut berada di lautan tak terbatas, dan gulungan ombak yang tak berujung tiba-tiba mengejutkan. Seperti tsunami, seluruh lautan pengetahuan yang luas hidup, dan benar-benar bergolak. Di area pusat, ada kura-kura raksasa berbentuk bintang besar yang perlahan-lahan mengenali kedalaman laut. Pada setiap kura-kura, ada banyak pola misterius. Kura-kura raksasa berbintang ini mewakili kultivar suci-suci kuno yang telah dibudidayakan Yesuan, karena kalajengking kuno ini adalah warisan tertinggi dari darah kura-kura raksasa tirani gua, yang merupakan hasil dari latihan lengkap dan budidaya Yesuan. Di lautan luas pikirannya, bayangan virtual kura-kura raksasa ini terungkap. Pada saat ini, tubuh Yesuan telah melonjak, dan bahkan ikat pinggang juga telah mendorong runtuhnya rantai potensial tubuh manusia. Rasa sakit telah datang, tetapi Yesuan sangat senang, karena semuanya seperti yang dia duga, kali ini. Kekuatan fisik daging dan darah juga akan meningkat. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, kesempurnaan ke-8 alam semesta. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, kesempurnaan agung tingkat 9 alam semesta. Segera, pikiran Yesuan datang lagi dengan suara sistem yang familiar, bukan hanya keduanya, tetapi kemudian petunjuk yang terkait dengan peningkatan daging dan darah. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, kesempurnaan ke-8 alam semesta. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Zhou Guang Jiu Ji Daheng. Dinasti kuno gua, keagungan tingkat 9 alam semesta. Daging dan darah, keagungan alam semesta tingkat 9. Sukuno diperbaiki dengan daging dan darah, sekali lagi disinkronkan dengan sempurna. Kejutan datang begitu cepat, hanya energi kuno Jue Dede, kesempurnaan yang luar biasa. Dan karena kekuatan metode kultivasi kekuatan, dan fungsi lain yang terkandung dalam sumber energi kuno ini,
itu juga memainkan efek pendinginan yang kuat pada tubuh Ye Xuan, secara langsung membiarkan tubuh dan darahnya diperbaiki. Kekuatan juga diikuti oleh meroket, sekali lagi merobek rantai dua potensi manusia. Kekuatan daging dan darahnya, serta meroket ke kesempurnaan agung tingkat 9. Saat ini, Ye Xuan telah mampu secara langsung mengambil cairan kelas 15 yang telah sudah dipersiapkan. Setelah berhasil, dewanya akan secara resmi memasuki lingkungan nyata. Namun, bagaimanapun juga, itu membutuhkan waktu tertentu, dan situasi saat ini sangat tidak cocok untuk pengembangan. Oleh karena itu, meskipun hati Ye Xuan panas, dia masih membanting dorongan ini masuk akal, dan belum mengambil cairan 15 tingkat untuk saat ini. Booming, gelombang tungku yang membara menjadi semakin kuat. Jelas bahwa roh itu pulih sepenuhnya. Waktunya sudah sangat mendesak. Ye Xuan berbalik dan menemukan bahwa kabut putih susu di atas tungku itu sangat tipis, jelas kosong. Penjarahan kejam kura-kura raksasa juga akan berakhir. Dengan pemulihan penuh semangat tungku, kengerian tungku gelap akan muncul lagi. Wujud manusia Ye Xuan saat ini tidak akan terlindungi oleh tungku. Saat pertama kali dikirim ke tungku, ia hanya dikenali olehnya. Darah konjak kecil Taiko. Ia tidak ragu, bahkan jika ia mengaktifkan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 yang melambangkan darah konjak Taiko di otak. Sebelum revisi Dewa Ye Xuan adalah tahap ke-7 Zhou Guang, dalam keadaan memasuki konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatannya adalah tingkat ke-8 dari Qiankun. Sekarang, keilahiannya telah mencapai tingkat Zhou Guang. Berdasarkan latihan sebelumnya, di bawah kondisi memasuki konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, kultivasi Ye Xuan adalah kekuatannya, dan akan mencapai tingkat ke-9 Qiankun yang agung. Segera, Taiko berkepala 3 dan berlengan 6 konjak lahir, dan tubuh memancarkan napas yang kuat. Itu benar-benar keagungan-keagungan tingkat 9 Qiankun, dan Ye Xuan berspekulasi bahwa tidak ada perbedaan. Tapi ini bukan kekuatan terkuat yang bisa dimainkan Ye Xuan saat ini, karena dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, ia juga dapat menampilkan kekuatan magis konjak. Setiap perubahan, kekuatan perbaikan akan meningkatkan tahap kecil. Konjak telah berubah, yang pertama mengubah. Dengan amarah Ye Xuan yang keras, saat berikutnya, tubuh konjak Taiko setinggi 10 kaki tiba-tiba melonjak, dan kekuatan darah yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba membengkak di dalam tubuh dan berkumpul menjadi kekuatan seperti pasang surut yang serupa. Kekuatan 3 tubuh nyata, konjak Taiko meningkat pesat. Dalam sekejap mata, hanya bentuk tubuh yang hanya 10 kaki langsung dinaikkan menjadi 100 kaki. Diperbaiki sebagai langkah pertama bintang. Konjak berubah, perubahan kedua. Setelah minuman keras kedua, perasaan yang familiar itu datang lagi. Darah di 3 tubuh nyata mengalir lagi, dan amplitudonya melampaui perubahan sebelumnya. Sebelum perubahan pertama, konjak berada di 100 kaki. Tapi sekarang, telah meroket menjadi 1000 kaki. Diperbaiki menjadi napas, tahap kedua bintang. Raungan, konjak berubah, perubahan ketiga. Ye Xuan sekali lagi menjerit dan menjerit. Dengan perubahan ketiga konjak, kekuatan darah yang dahsyat di 3 tubuh nyata juga melonjak lagi dan lagi, seperti sungai yang sama menderu, langsung menggerakkan konjak berkepala 3 dan berlengan 6 itu seperti balon, dan membengkak dengan cepat. Dari ketinggian 1000 kaki yang asli, dengan cepat mencapai 2000 kaki, 3000 kaki, hingga 10.000 kaki terakhir. Diperbaiki menjadi napas, tingkat ketiga dari wilayah utama bintang. Kurang dari 3 bunga, Ye Xuan mengaktifkan tubuh konjak yang sebenarnya, langsung membuka kekuatan magis Dewa Konjak, meskipun baru mulai ke perubahan ketiga, tetapi bentuk tubuh konjaknya, tetapi masih mencapai raksasa, memperbaiki untuk kekuatan, sekali lagi melonjak 3 langkah kecil. Tetapi ini bukan akhir, karena sistem fagositosis tubuh telah mendengar nada yang akrab, dan dengan makna esoteris yang lengkap dari perubahan keempat singa, sistem telah mengubah konjak dalam waktu singkat. Perubahan keempat disimpulkan. Adapun perubahan kelima berikutnya, meskipun esoterik lengkap dari perubahan kelima singa telah diperoleh, sistem telah mengubahnya menjadi perubahan kelima konjak yang cocok untuk darah konjak kuno, tetapi masih membutuhkan waktu. Ye Xuan tidak terburu-buru, hanya perubahan keempat, itu akan membuat kekuatan kultivasinya sekali lagi naik ke tahap kecil. Tubuh dan darah serta ukuran tubuh meroket 10 kali lipat, cukup untuk sementara waktu. Perubahan konjak, perubahan keempat. Dengan kegembiraan hati, Ye Xuan adalah yang terakhir dengan kekerasan, suara keempat liar,
konjak abadi dari tubuh yang sekarat dari 3 tengkorak meraung pada saat yang sama, sudut kehampaan ini sedikit bergetar. Kemudian, darah konjak Taiko yang sangat besar, saat itu seperti balon yang mengembang, dan telah melonjak 10 kali lagi, mencapai kengerian 100.000 kaki. Diperbaiki menjadi napas, tahap keempat bintang. Meskipun urutan ketiga dari wilayah utama bintang dan urutan keempat dari wilayah utama bintang hanya merupakan celah orde kecil, celah ini mewakili kekuatan Yesuan di ranah besar wilayah utama bintang. Dapat dikatakan bahwa ia telah memasuki ruangan di tempat ini. Semua ini terjadi terlalu cepat. Yesuan sebagai sebuah pesta, perasaannya mengaduk, meskipun itu bukan pengalaman pertama, tetapi masih tidak bisa tenang. Lebih dari 100 leluhur senior dari semua kelompok etnis di puluhan juta mil jauhnya dari langit jelas lebih dari itu. Sebelum minat 10 digit, kultivasi Yesuan hanyalah kesimpulan yang sempurna. Kemudian, sebelum 5 bunga, ketika dia mengaktifkan darah tubuh dan memanifestasikan tubuh sejati konjak berkepala 3 berlengan 6, kekuatan kultivasi naik ke keagungan 9 langkah. Pada akhirnya, itu hanya sejumlah kecil bunga. Dengan perubahan pertama konjak ke perubahan keempat konjak, kultivasi kekuatan Yesuan sekali lagi telah melintasi ranah besar dan langsung bergegas ke tahap keempat wilayah utama bintang. Semua ini benar-benar menggelikan. Nenek moyang teratas dari semua kelompok etnis, meskipun mereka setidaknya merupakan andalan kekuatan mereka, belum pernah melihat kekuatan yang mengerikan seperti itu naik. Ini tidak dapat dilakukan dengan hukum rahasia atau kekuatan magis. Dijelaskan, hanya dapat dikatakan, mempesona. Tiba-tiba, para gek tingkat tinggi dari semua kelompok etnis bergumam satu sama lain, dan wajah mereka tidak dapat dipercaya. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada anak ini? Baru saja menjadi pendeta tingkat 9, yang ke-10 tidak cukup, dan sekejap mata berada di tengah bintang. Apakah ini perubahan besar? Selain itu, pada saat ini, dia tiba-tiba mengaktifkan warisan darah, menunjukkan tubuh konjak yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah keberadaan puncak kekuatan kuno para leluhur sulit untuk dilakukan? Jika demikian halnya, maka keberanian ini akan melawan langit. Apakah dunia ini membengkak? Apakah generasi-generasi muda ini begitu impulsif? Atau apakah orang tua itu telah tidur terlalu lama? Tidak pada zamannya. Bagi kelompok-kelompok besar dari 3 bidang utama, sekarang mereka telah mundur hingga puluhan juta mil jauhnya dari kengerian-kengerian, sama seperti penonton dunia luar adalah leluhur tingkat tinggi dari semua kelompok etnis. Segala sesuatu yang terjadi dalam waktu setengah hari yang singkat terlalu mendebarkan, terlalu mengasyikkan. Mereka berbondong-bondong untuk kepentingan dan penciptaan Tungku. Awalnya adalah protagonis dari peristiwa ini, terutama beberapa makhluk abadi yang aneh, tetapi mereka merasa bahwa mereka berada jauh di atas, dan sekarang sumber kejahatan ini benar-benar menjadi penguasa. Keberadaan level. Tetapi dengan sangat cepat, dengan 6 kalajengking dewa dan unicorn dewa dan 6 kengerian lainnya yang setidaknya setingkat dengan kekuatan kuno, mereka segera jatuh ke penonton yang mengambil kecap, dan tiba-tiba tertegun puluhan juta mil jauhnya. Tanpa menunggu terjun, hati sedikit tenang. Keenam makhluk yang kuat dan terpencil ini yang membuat mereka merasa tidak berdaya semuanya terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Seorang keturunan tertinggi yang sakral yang masih hidup di dunia, meskipun itu hanya avatar energi, tetapi masih memiliki kekuatan mengerikan dari puncak kekuatan kuno, dan mengangkat kaki depan dengan mudah, itu menunjukkan kekuatan tertinggi untuk menghancurkan semua musuh. Tapi ini belum berakhir. Kura-kura raksasa yang mengerikan dengan kekuatan-kekuatan kuno dari alam liar baru saja bergegas ke Tungku, dan ketika semua mata orang-orang tanpa hati-hati memanen produk-produk Tungku, mereka berada di kekosongan di dekat Tungku. Sosok seperti semut muncul secara tak terduga. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya jelas lebih menarik. Kekuatan perbaikan semut ini hanyalah kesempurnaan pertama dari urutan ke-9 alam semesta. Ketika berujung 5, ketika dia mengaktifkan darah tubuh dan memanifestasikan tubuh sejati konjak berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatan kultivasi tiba-tiba meningkat ke tahap agung dari 9 langkah. Pada akhirnya, itu hanya sedikit minat. Saat konjak pertama kali berubah menjadi perubahan keempat konjak, ia diperbaiki sebagai kekuatan, dan sekali lagi melintasi alam besar dan langsung bergegas ke tahap keempat wilayah utama bintang. Perubahan besar adalah hidup, kuncinya adalah melihat postur anak ini. Jelas dimaksudkan untuk menjadi kura-kura raksasa yang mengerikan di bagian dalam Tungku. Di tengah wilayah utama bintang,
saya berani-berani dan keberadaan puncak kekuatan kuno, dan langsung menyinari pedang. Stimulasi macam apa yang istimewa ini? Di jantung emosi, sekelompok orang asing, eksentrik kosmik, dan gek abadi saling berhadapan, wajahnya sedikit canggung dan malu. Dibandingkan dengan Patriark Terran ini, monster lama mereka hampir mempesona. Jangan menyebutkan bahwa kekuatan kuno dan kuat ini telah mencapai puncaknya. Itu hanya prestise dari 9 dewa. Buas mereka telah menakuti mereka semua bersama-sama, dan mereka semua melarikan diri dan melarikan diri. Lihat, kura-kura raksasa virtual keluar. Oh, tidak perlu dikatakan, produk-produk di tungku pasti telah dijarah, dan bahkan kabut emulsi putih di atas tungku telah tipis hingga hampir tidak ada. Ini benar-benar pencarian. Petik 2. Ini belum selesai. Lihat, Konjak Taiko yang sedang sekarat sedang bergegas. Anak ini benar-benar Raja Iblis Super. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menjadi pemukul keras dengan kekuatan kuno para leluhur. Ini bukan yang berani. Jika wanita tua itu tidak mendukung jalan, dia akan melayaninya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, tetapi sayangnya masih terlalu impulsif. Impulsif adalah iblis. Tidak, sepertinya belum dimainkan sama sekali. Konjak Taiko tampaknya akan meledak. Lihat, energi penyu raksasa Void akan segera ditarik. Titik. Saat seruan terdengar dalam kekosongan ini, bahkan kabut dingkol menipis ke tungku yang mengerikan, dan bentuk penyu raksasa Void tiba-tiba keluar, dan bentuk tubuhnya berada di bawah berkat perubahan keempat konjak. Konjak Taiko, yang telah mencapai ketinggian 100.000 kaki, menyambut pertama kalinya. Namun, adegan pertempuran yang tak terduga tidak muncul. Konjak Taiko lebih seperti pergi ke pertunjukan. Keduanya jelas saling melihat, tetapi tidak ada yang menembak. Pada saat berikutnya dari fisik, kura-kura raksasa kekosongan muncul kembali ke tenda yang samar, bergegas ke satu-satunya rantai bergaris yang masih terhubung ke bagian bawah dinding luar tungku yang membara, diikuti oleh simbol pada rantai. Garis-garis itu dengan cepat menyala dan menyebar ke ujung kehampaan. Pada saat ini, Konjak Taiko telah mengeluarkan tongkat besar berkepala tebal, dan setelah diangkat tinggi, ia menghantam ke bawah menuju rantai bergaris terakhir. Pada saat ini, tato cahaya mayat Yesuan, yang baru saja melewati tusukan di dadanya, sekali lagi sedikit panas, tetapi segera berjongkok lagi. Sama seperti panas ini, sentuhan tangkai samar sutra di sepanjang lengan kanan tubuh daging dan darah konjak kuno, dengan cepat terbenam di tongkat tebal tangannya di tangan Senong. Oh lala, rantai pinggiran terakhir ini putus dan pecah di kehampaan. Pada saat ini, pinggiran yang telah menyala pada rantai dan menyebar dengan cepat pergi ke ujung kehampaan yang lain, dan sekejap mata menghilang. Pada titik ini, kura-kura raksasa Void telah pensiun tanpa jejak. Rantai pinggiran terakhir telah putus. Singkirkan saja, dan tidak akan ada jejak. Bahkan mata surgawi akan sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Dengan kekuatan Yesuan, bahkan dengan harta Senong yang konyol dan berharga, sangat sulit untuk menghancurkan rantai slogan ini, apalagi pemutusan inci langsung ini. Alasan mengapa efek ini adalah karena kekuatan misterius dari tubuh bayi tanpa kepala. Dan ini, itu juga mayat bayi tanpa kepala dan kura-kura raksasa virtual yang membutuhkan Yesuan untuk dilakukan, kura-kura raksasa kosong untuk melakukan sesuatu. Yesuan bertanggung jawab untuk menyeka pantat, tetapi untungnya setiap orang memiliki keuntungan besar, semuanya bahagia. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika puluhan juta leluhur tingkat tinggi dari suku-suku besar di kejauhan puluhan juta mil kembali untuk melihat apa yang terjadi, kura-kura raksasa kosong itu telah pergi. Jalan evakuasinya juga dihancurkan oleh Konjak Taiko. Bahkan jika mereka tumpul, mereka akan tiba-tiba bangun, dan seruan akan dimulai lagi. Andalkan, apa yang terjadi? Katakan baik-baik saja dengan susah payah. Apakah itu membengkak menjadi kuil? Rutin, penuh dengan semua rutinitas. Sekelompok orang, yang tua ini dan beberapa bajingan sebenarnya adalah satu kelompok, kita semua. Ditipu, mengerikan, pesona rubah sebenarnya adalah sekelompok kura-kura raksasa kekosongan, tetapi itu adalah orang bijak suci yang hidup di dunia. Siapa yang berani memprovokasi orang ini? Konspirasi. Konspirasi Tianda, orang tua itu mengerti bahwa dua gambar video yang sebelumnya disiarkan terkait dengan Tungku adalah pesona rubah. Kita semua ditembak olehnya, dan bajingan kecil itu baik. Beracun, booming, boom. Tepat ketika leluhur teratas dari kelompok besar orang ini berteriak,
suara ledakan di tungku diikuti oleh tiba-tiba, yang merupakan ritme pemulihan penuh semangat tungku. Ye Xuan mengubah wajahnya, tanpa ragu-ragu, dia melambaikan Senong Ding secara langsung, dan tidak ragu-ragu untuk memotivasi Senong Ding Wei, dan setelah 9 rantai lurik terakhir di kehampaan dibombardir, sejumlah besar rantai tertinggal. Festival yang kejam, semuanya diserap ke dalam Senong Ding, dengan 9 rantai selempang Ye Xuan yang hancur terakhir semuanya di Senong Ding. Kekosongan besar ini sekarang sangat bersih, seperti seekor anjing, kecuali Ye Xuan dan Senong Ding, di luar tungku, tidak ada apa-apa. Bahkan leluhur teratas dari lebih dari 100 kelompok etnis yang belum pensiun masih berada dalam kekosongan puluhan juta mil jauhnya. Booming, pada saat ini, jeritan tumpul di tungku menjadi semakin ganas, dan semangat tungku dapat pulih kapan saja. Ye Xuan tidak berani untuk terus menunda. Pada saat pertama, dia melambaikan tangan dan mengambil Senong Ding, dan kemudian mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang. Setelah bentuk tubuhnya menghilang, matanya menghilang dan tidak ada jejak yang tersisa. Dia tidak dapat memulihkannya. Bagaimana cara pergi? Adegan ini sekali lagi mengejutkan lebih dari 100 leluhur senior dari berbagai kelompok etnis di langit ribuan mil jauhnya, dan berseru. Hei, bocah yang terpesona itu telah pergi. Sarananya luar biasa, ini pasti semacam rahasia super, bahkan keberadaan tingkat abadi tidak dapat menangkap sedikit pun jejak. Itu tidak baik, suara dari tungku semakin keras dan keras. Orang tua itu memiliki firasat yang sangat buruk. Langit dan mata biru akan datang, dan tingkat teror misterius mungkin akan melampaui yang tertinggi kuno, dan segera mundur. Dengan kekosongan kura-kura raksasa dan konjak taiko, bagian depan dan belakang telah menghilang dan menghilang sepenuhnya. Jejak leluhur tingkat tinggi dari semua kelompok etnis akhirnya muncul ke permukaan, dan mereka berteriak. Lepaskan sarana ajaib, masing-masing merobek kekosongan, seperti anjing keluarga, melangkah ke dalamnya dan dengan cepat melarikan diri. Sebelum dan sesudah, 1 atau 2 napas waktu, sumber kejahatan dan kejahatan ini benar-benar kosong. Hanya tungku yang masih berdenting-denting di langit yang berdiri di kehampaan, seolah-olah baru saja terjadi setengah hari yang lalu. Secara umum, hal itu tidak pernah terjadi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa produk-produk di tungku telah dijarah, dan bahkan rantai-rantai bergaris yang mengangkut sumber jahat dari 10.000 lebih saluran di sisi bawah dinding luar tungku yang membara semuanya tertinggal. Tidak hanya hancur total, tetapi bahkan satu bagian dari rantai itu telah dimakan habis atau diambil, takut bahwa orang-orang Yi Kosmik akan melintasi perbatasan tanpa menjadi begitu buruk. Sungguh kata yang mengerikan. Hei, lebih dari 100 leluhur tingkat tinggi dari semua kelompok etnis ini baru saja pensiun. Dari dalam tungku, ada suara siulan yang mengejutkan. Pada saat ini, semangat tungku akhirnya pulih. Ketika kilang sebelumnya dibuka, tungku tidak memiliki roh, jadi bahkan dalam proses pemurnian, tekanan unik tungku masih ada. Tetapi kali ini, karena tungku lahir, dan instrumen ini belum secara pribadi meluncurkan pemurnian tungku, kali ini, semua kesadaran roh terintegrasi ke dalam proses pemurnian, dan kesadaran memasuki proses pemurnian. Domain pusat dari pusat proses telah diabaikan untuk kontrol dunia luar. Sampai saat ini, industri pemurnian dan kimia telah sepenuhnya berakhir, dan tidak ada lebih dari sedikit daging berwarna di pori-pori pusat cakram penggiling domain pusat, dan roh instrumen ditarik, dan sekali lagi, seluruh tungku sepenuhnya dikendalikan. Pada saat ini juga semua perubahan dalam waktu gundukan segera dikendalikan oleh roh. Ia langsung menyadari bahwa itu adalah hasil kerja keras dan kerja keras, termasuk produk sampingan dari tungku. Semua telah tersapu. Yang lebih mengejutkannya adalah puluhan ribu rantai ritme yang mengangkut cairan sumber jahat ke sisi bawah dinding luar tungku. Mereka semua terlempar oleh bom, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Perubahan seperti itu membuatnya tidak dapat diterima dan tidak tertahankan dalam hal apapun. Oleh karena itu, di bawah amarah-amarah, roh tungku yang membara mengaktifkan bagian dalam tungku yang membara dan menggunakannya sejak awal. Susunan komunikasi misterius antara pencipta dan mata surgawi. Booming, kartu. Hampir di saat berikutnya, di atas langit, awan perampok hitam besar tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Ketika awan perampok muncul, kekosongan akan meledakkan kilat hitam, dan langit tampak hancur. Terbuka secara umum, mengeluarkan kartu halus berderit-berderit. Jika Ye Xuan masih di sini, dia pasti akan merasakan suasana yang sangat akrab.
Napas semacam ini jelas merupakan pertanda datangnya mata surgawi, dan semua yang terjadi di kekosongan ini, setelah momok itu benar-benar lolos. Dengan pemulihan penuh roh Tungku, akhirnya memperingatkan keberadaan kengerian, dan mata surgawi datang. Kartu, tinta hitam tebal dan tak terbatas itu merampas awan-awan, dan segera melepaskan petir yang sangat besar. Kemudian, awan-awan hitam yang tak terbatas itu secara otomatis terpisah, dan celah kekosongan pun muncul. Di celah yang sangat besar ini, satu tubuh lebih dari sekadar bintang super diperlukan untuk dapat melihat jumlah waktu yang sangat banyak. Segera setelah itu, Tiandao Qingyan, yang baru saja tertidur kembali, perlahan terbuka, dan sentuhan hijau dan samar-samar ditembakkan dari dalam, dan seluruh dunia sepenuhnya ditutupi oleh sumber kejahatan yang luas dan tak berdosa. Lapisan cahaya hijau. Hei, pada saat berikutnya, suara siulan terdengar lebih dari beberapa kali lebih mengerikan daripada teriakan sebelumnya. Kekosongan tepi sumber semua kejahatan retak, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya keluar dalam film ini. Itu mengamuk di bidang bintang yang luas. Bahkan gundukan itu, pada saat ini, bergetar, dan sisi atas dinding luar terhubung dengan sejumlah besar kekosongan, yang digunakan untuk mengangkut rantai pinggiran bahan daging dan darah dan berderit. Suara siulan terlalu mengerikan, tetapi masih mengungkapkan penindasan yang kuat. Jika Tiandao Qingyan sepenuhnya melepaskan kekuatan, dikhawatirkan bagian kekosongan ini akan hancur total dalam sekejap. Sentuhan darah biru dan air mata, dari retakan di kelopak mata Qian yang sangat besar hingga tak terbayangkan ini adalah air mata langit, air mata langit. Tungku yang membara sangat penting, tetapi sekarang telah mengalami kehancuran seperti itu. Lebih dari 10.000 tetes cairan membara telah terkondensasi, dan belum dimasukkan ke mata oleh surga. Itu tidak dapat diterima, dan itu adalah sisi bawah dinding luar tungku yang membara. Lebih dari 10.000 saluran hilang dari rantai penipisan cairan sumber jahat. Bahkan itu tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Bahkan dengan kemampuan itu, mustahil untuk melakukan upaya yang sangat besar, dibandingkan dengan jongkok-jongkok dalam kekosongan puluhan ribu rantai lurik, jelas lebih penting untuk memulihkan kekuatan mata surgawi. Tidak mungkin untuk memilih untuk mengabaikan ini. Tetapi bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berhenti di sini, balas dendam, adalah suatu keharusan. Hei, suara siulan kedua berdering, kali ini, air mata biru mata surgawi, air mata hijau, langsung mengalir keluar dari celah kekosongan yang besar, mengikuti kecepatan tungku, setelah sebuah lingkaran, tampaknya semacam kekuatan magis dapat menemukan jejak manik-manik. Lalu, setelah tiba-tiba berhenti di kehampaan, ia berakselerasi penuh lagi, berubah menjadi mata langit seukuran bintang, dan melesat langsung ke suatu tempat di luar 3 bidang kosmik, kekosongan gelap yang dirundukkan oleh iblis kuno yang dibunuh oleh kura-kura raksasa kosong belum lama ini. Menggulung produk tungku, dan kembali ke kura-kura raksasa kosong di sepanjang rantai terakhir yang putus, momen itu telah berlalu, tetapi sebelum pergi, kura-kura raksasa virtual itu tampaknya membuat semacam pengaturan. Saat ini, kekosongan gelap ini sangat sunyi, tetapi dengan jelas mengungkapkan suasana pembunuhan yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah jebakan. Jika itu dari tangan mayat bayi tanpa kepala, jelas tidak ada masalah untuk memusnahkan mata surgawi dari mata surgawi. Namun, kura-kura raksasa Void hanyalah reruntuhan orang-orang kuno, dan tubuhnya dibudidayakan sebagai kekuatannya. Sekarang ia hanya dikembalikan ke tahap awal tertinggi kuno, dan tidak ada perbandingan dengan puncak zaman kuno. Oleh karena itu, jebakan yang telah ia buat dengan tergesa-gesa, paling-paling, hanya dapat menemukan kembali mata surgawi ini, dan jelas tidak realistis untuk memusnahkannya sepenuhnya. Tetapi ini sudah cukup. Tujuan utama penyu raksasa Void memasang perangkap ini adalah untuk memusnahkan semua jejak arahnya sendiri, sehingga pihak lain tidak dapat lagi mengejarnya. Awalnya, jika ada mayat bayi tanpa kepala di pelipisnya, tembakan itu menghapus jejak kekosongan, dan mata surgawi juga tidak dapat menemukan jalan keluar. Namun kali ini, bayi tanpa kepala itu tidak ingin mengungkapkan bahwa dia juga sumber kejahatan. Fakta bahwa domain itu telah muncul, agar tidak muncul lagi dan lagi, akan menyebabkan semacam kewaspadaan. Singkatnya, kali ini semua yang terjadi di sumber semua kejahatan, jejak di sisi terang surga dan mata biru terlihat, hanya penyu raksasa berongga. Oleh karena itu, jika bayi tanpa kepala tidak dapat membantunya menghapus jejak, dia hanya dapat mengandalkan penyu raksasa untuk mencoba mencapainya. Booming, dengan langit dan air mata langit,
air mata langit, dan langit-langit, datang dan pergi. Langit gelap di langit dipenuhi dengan suara ledakan, dan kilat biru menyambar kekosongan, dan retakan muncul. Dengan datangnya kilat, langit seperti bintang dengan langit berbintang yang besar, semuanya datang. Boom! Hampir di saat berikutnya, suara yang lebih keras dan lebih keras keluar. Seluruh bagian kekosongan gelap ini benar-benar meledak tanpa diketahui. Puluhan juta mil jauhnya, kekosongan itu retak dan setengah tertarik. Meskipun kegelapan itu mati, tetapi setidaknya pesawat kecil yang kokoh itu benar-benar stabil, benar-benar berubah menjadi turbulensi kekosongan yang besar. Sebelum kepergian kura-kura raksasa Void, seluruh bagian dari kekosongan gelap ini, seperti pesawat kecil yang independen, dibangun menjadi domain peledak diri yang sangat berbahaya. Begitu ada kehadiran, kekosongan itu terkoyak dan akan dibom sepenuhnya dalam sekejap. Terbuka, seperti domino yang didorong ke bawah, proses ini sama sekali tidak dapat diubah. Kecuali jika itu adalah sikap mata surgawi, itu hanya mata surgawi, itu tidak dapat dipulihkan. Dengan ledakan itu, pesawat kecil gelap yang independen ini runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi, dan sedikit garis manik-manik yang ditinggalkan oleh kura-kura raksasa berongga dari sini dimusnahkan, dan tidak ada habisnya. Alirannya terkubur. Selain itu, mata biru muda yang baru saja datang dengan petir raksasa biru itu datang, tampaknya juga menderita luka ringan. Di kelopak mata yang besar, ada garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba, yang tampaknya tidak stabil, tanda-tanda yang akan runtuh kapan saja. Hei, pada titik ini, avatar surgawi telah disembunyikan dalam sekejap, yang hanyalah jebakan, ikan besar yang lolos dari jaring terlalu memalukan. Hal yang menyebalkan adalah bahwa saat seluruh kekosongan ini benar-benar musnah, semua petunjuk dan petunjuk yang ditinggalkan pihak lain sejak saat itu menghilang, dan bahkan jika itu ada, itu tidak dapat lagi dikejar. Tidak hanya tidak ada keuntungan, tetapi dia tidak dapat menemukan pelakunya untuk melampiaskan kemarahan mereka. Hasil akhirnya ternyata secara keliru terperangkap dalam perangkap yang dipasang oleh pihak lain, yang membuat mata-mata menderita banyak trauma. Hasil seperti ini tidak dapat diterima. Mata ditutupi dengan mata merah, dan kebencian yang kuat yang ditembakkan saat ini hampir sama nyatanya. Ketika suara siulan kedua dimulai, Tianyan melepaskan diri tanpa ragu-ragu, dan menarik diri dari kehancuran kekosongan yang sedang diubah menjadi kekosongan raksasa. Ketika suara siulan masih belum berakhir, itu sudah sebelumnya. Sumber kejahatan. Pelaku insiden itu, kura-kura raksasa, tidak dapat lagi dikejar. Setidaknya petunjuk di depannya telah rusak, dan tidak mungkin untuk mengikuti jalan pihak lain untuk melarikan diri dan menemukan keberadaannya. Hasil ini membuat mata langit sangat marah, tetapi tidak ada jalan keluar. Namun, dia tidak bermaksud untuk menghentikan ini, dan hatinya sangat marah, dan dia membutuhkan saluran untuk melampiaskannya. Tepatnya, itu harus menjadi objek atau tujuan. Ada banyak petunjuk di kehampaan sumber semua kejahatan. Bahkan setelah rantai itu lolos, dan kemudian rantai pinggiran itu dihancurkan oleh Yesuan, semua kura-kura raksasa berongga yang dibawa pergi dalam waktu singkat dieksplorasi oleh Tian-Tian Qingyan ke arah dan arah pelarian itu. Keberadaan lebih dari 100 leluhur senior dari semua kelompok etnis tentu saja bukan masalah. Selama mata bersedia melakukannya, ia bahkan dapat sepenuhnya menarik keluar lebih dari 100 orang tua satu persatu, tetapi jelas ia tidak bermaksud melakukannya. Di satu sisi, di matanya, keberadaan ini hanyalah semut, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kura-kura raksasa. Karena marah, Anda mungkin mengangkat kaki dan menghancurkan kotoran di tanah, tetapi apakah Anda akan bersemangat untuk mengubur kepala dan menemukan semut yang dapat ditemukan di tanah, semuanya dibunuh satu persatu. Orang normal tidak begitu tertarik, apalagi keberadaan tertinggi Tian Dao Qingyan. Hei, suara siulan ketiga terdengar, dan sesaat sebelum penarikan mata surgawi dari medan bintang sumber jahat, setelah melayang di kehampaan di sekitar tungku yang membara, ia dengan cepat mengunci posisi virtual dan menghancurkannya di satu ujung. Kekosongan itu secara otomatis membelah celah dan membiarkannya lewat. Setelah setengah napas, ketika mata surgawi muncul di kehampaan lain di ujung retakan, suara siulan ketiga masih tidak berhasil, dan itu bergema dalam sekejap, membuat keberadaan yang tak terhitung jumlahnya atau kuat atau yang lemah gemetar, dan dalam kebangkitan kepala yang tiba-tiba, sosok itu lembut dan jatuh ke tanah. Turun, ke orang-orang biasa, hingga ke tingkat kuasa liar, para leluhur keluarga. Yang tidur dengan tenang, pada saat ini,
semua dikejutkan oleh Tianwei yang tidak dapat dijelaskan ini. Bentuk tubuh tidak terkendali, tubuh perbaikan juga benar-benar mandek, dan semua orang seperti lumpur berlumpur. Bagian kehampaan ini adalah sarang dari kelompok etnis tertentu dan rumah leluhur dari alam semesta kedua. Belum lama ini, keluarga itu memiliki dua leluhur darah tingkat kosmik yang baru saja lolos dari sumber kejahatan. Tanpa diduga, suasana hati yang tidak tenang belum juga tenang, dan telah terjadi perubahan yang mengerikan. Mata surgawi yang mengerikan telah langsung menyusul. Lebih dari 100 leluhur senior dari semua kelompok etnis di atas tingkat utama, dari berbagai kelompok etnis dan kekuatan teratas di 3 bidang utama, tetapi pada akhirnya yang tidak beruntung berada di antara 10 teratas di antara alam semesta kedua. Orang-orang kelas menengah harus mengatakan bahwa cara transportasi ini memang cukup untuk membusuk orangutan ajaib, salah satu kelompok etnis federal kosmik kedua, tetapi di luar 10 besar, kekuatan keseluruhan kelompok etnis itu termasuk di tengah aliran. Tanah leluhur gorila iblis terletak di medan bintang iblis di alam semesta kedua. Jumlah kelompok etnis di suku ini tidak terlalu banyak. Selain itu hanya kelompok etnis kelas menengah. Oleh karena itu, ukuran domain bintang iblis yang ditempati oleh kelompok etnis itu tidak terlalu luas. Persegi panjangnya hanya lebih dari 20 juta mil. Dalam lebih dari 20 juta putaran medan bintang iblis ini, ada lebih dari 100 bintang kehidupan, dan suku-suku iblis menghuni ini. Tanah leluhur kelompok etnisnya, bernama bintang orang-orangan sawah, di sarang keluarga bintang merah, juga tidur lebih dari selusin makhluk liar yang kuat, asal-usul darah keluarga. Yang terkuat adalah iblis ajaib liar yang dibudidayakan sebagai kekuatan di masa lalu untuk mencapai kekuatan kuasi terpencil. Selain itu, ada lebih dari selusin leluhur yang telah mengolah kekuatan mereka di ranah perbatasan ke kekuatan kuasi liar. Dalam peristiwa sumber jahat ini, puncak gorila iblis juga membangunkan dua leluhur darah tingkat kosmik dan bergegas pergi, tetapi pada akhirnya mereka melarikan diri seperti anjing pemakaman. Namun, meskipun kali ini tidak ada keuntungan, di mata dua jenius konjak yang dibudidayakan di tingkat kosmik, mata surgawi dipanggil oleh roh penyihir, dan terkejut mengetahui apa yang terjadi pada sumber kejahatan. Setelah murka, bahkan jika Anda ingin melampiaskan amarah Anda seharusnya tidak menemukannya. Lagi pula, dalam kognisi mata surgawi, selain kura-kura raksasa berongga yang menyapu semua produk tungku, leluhur tingkat tinggi lainnya dari lebih dari 100 kelompok etnis utama semuanya sama dengan semut. Tidak, harus dikatakan, itu bahkan lebih buruk daripada semut. Bahkan jika Anda ingin melampiaskan amarah Anda, pilih saja satu, Anda tidak bisa begitu sial, Anda hanya memukul mereka. Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran dunia kuno, sumber darah kebun iblis, yaitu gorila iblis kuno yang masih tidur di kedalaman tanah leluhur etnis, juga merupakan salah satu Kam Tian Dao Qingyan. Tengah pertempuran akan dihitung, dan itu juga seseorang. Semua ini dicatat dengan jelas dalam suku-suku kuno Zamrud yang telah mewarisi ratusan juta orang. Oleh karena itu, dua iblis yang belum terselesaikan dari alam semesta orangutan jahat setuju bahwa kali ini bencana pada dasarnya tidak relevan dengan iblis mereka. Faktanya, kesimpulan semacam ini masih agak masuk akal. Sayangnya, mereka masih salah. Kesalahannya adalah melebih-lebihkan cara hidupnya sendiri, melebih-lebihkan beban dari apa yang disebut peperangan kelas menengah yang akan berada di mata surga. Mungkin bahkan mereka sendiri tidak menyadari bahwa ada ide seperti itu, pada kenyataannya, itu adalah untuk menggunakan ide-ide manusia untuk merebut pemikiran Tuhan. Yang diinginkan Tian Dao Qingyan hanyalah objek untuk melampiaskan kemarahan. Yang lain, itu benar-benar tidak penting, dan itu tidak akan dipertimbangkan olehnya. Pada saat ini, ketika langit di atas bidang bintang iblis tiba-tiba retak besar, avatar yang menarik perhatian disertai dengan suara siulan yang tak berujung, leluhur darah kosmik dari kedua iblis itu langsung lunak. Tanah penuh dengan keputusasaan, tetapi mereka tidak menyerah pada ini. Itu sudah mati, setidaknya masih ada desahan lega. Bagaimanapun, kita harus memperjuangkannya lagi. Bagaimanapun, hasilnya tidak lagi rusak. Besar, orang dewasa, tidak ada hubungannya dengan kita hanya pergi ke kecap, tidak ada yang diambil, itu adalah kura-kura raksasa berongga. Benar-benar, dia melarikan diri, dan melarikan diri di sepanjang rantai-rantai yang bergaris-garis. Orang dewasa itu pemaaf. Orang-orang tua di keluargaku adalah iblis kuno. Di masa lalu, aku akan memilihmu di tengah pertempuran. Dalam kelembutan tubuh,
Dua jenius kosmik dari jenius kosmik itu berani dan tergagap untuk belas kasihan. Namun, wacana itu belum selesai. Di kedalaman leluhur-leluhur para leluhur, ada suara yang terputus-putus, "Diam, kalian berdua sampah, bagaimana kamu bisa bersaing dengan orang dewasa?" "Dewasa? Aku iblis, tahun itu. Itu adalah asal mula darah kebun iblis. Tuan memiliki kekuatan-kekuatan kuno yang hampir sepi, tetapi sekarang hanya pulih hingga setengahnya. Itu masih di tengah-tengah tidur abadi, tetapi sekarang tiba-tiba dibangunkan oleh iblis kuno." Meskipun dia berteriak dan memfitnah dua kata sedih dari keturunan dewa, tetapi kemudian kata-kata itu berubah, nadanya menjadi sangat halus, pada akhirnya, masih hanya ingin meminta belas kasihan. Mungkin, menurut pendapatnya, dia sendiri secara pribadi mengikuti dewa suci di depannya, dan di dunia yang biadab, para menteri yang menumpahkan keringat dan darah, dan pada saat ini, secara pribadi memohon, seberapa banyak akan selalu memiliki sedikit efek. Bahkan jika seluruh kelompok etnis tidak dapat mempertahankannya, tetapi selama Anda masih dapat menyerah pada kehidupan lama di sisi lain, Anda akan lolos dari kehidupan kecil, hanya apa yang sepadan. Sangat disayangkan bahwa dia tampaknya melakukan kesalahan yang sama, terlalu melebih-lebihkan jumlah emas di akunnya. Kamu juga tidak memenuhi syarat. Tidak menunggu kata-kata dari iblis kuno, mata langit yang tergantung di celah-celah besar di langit telah menjadi hijau tajam, dan kata-kata dingin yang tak berujung terdengar keras, diikuti oleh mahakarya King Mang. Selanjutnya, seluruh putaran 20 juta mil dari bidang bintang iblis, langsung dilapisi dengan lapisan biru dan berwarna-warni. Kartu, ledakan, booming, petir berwarna biru besar dengan diameter seperti bintang, dengan pembukaan langit di celah di langit di atas, tiba-tiba menyembur keluar. Dengan suara petir yang tajam, seluruh bidang bintang iblis yang luas, seluruh wilayah penuh dengan hijau dan manusia, lebih dari 100 bintang kehidupan, di bawah kekuatan petir yang mengamuk ini, bahkan untuk waktu yang singkat tanpa dukungan sekali, itu telah meledak sepenuhnya, dan asap telah menghilang. Bahkan batu dengan telapak tangan besar tidak tersisa. Bersama dengan yang terhapus, ada ratusan juta iblis di ratusan bintang kehidupan, termasuk semua orang tingkat tinggi dalam kelompok etnis mereka, dan dua leluhur darah kosmik yang baru saja terbangun. Bahkan iblis suci yang dulunya milik kubu sisi Tiandao Qingyan, dan rawa kekuatan tirani kuno, semuanya dengan amarah murka petir ini, dan langsung runtuh, semuanya musnah tak terlihat. Itu hanya pukulan sederhana dan mudah ditangani. Seluruh lingkaran ini lebih dari 20 juta mil di bidang bintang yang luas. Itu benar-benar berubah menjadi zona mati. Sedikit kehidupan tidak bertahan hidup. Surga itu kejam. Di bawahnya, dikurangi sepenuhnya. Booming. Kura-kura virtual, kamu tidak bisa melarikan diri. Bukan hanya kamu, tetapi semua bara tahun ini, dan yang kamu ciptakan, semua akan musnah sepenuhnya. Di bawah satu pukulan, sekelompok kekosongan dihancurkan. Pada saat ini, kemarahan pikiran dan tubuh tampaknya telah dilampiaskan. Jaring laba-laba yang awalnya ditutupi kalajengking hijau besar di kehampaan tidak begitu padat. Hei, dalam gumaman itu, mata langit sekali lagi mengeluarkan napas menjerit, dan kemudian sosok itu berangsur-angsur menghilang, dan kehampaan yang awalnya mentransmisikan suasana kekerasan dan buas yang tak berujung juga perlahan-lahan ditutup. Pada saat ini tidak ada yang diketahui tentang semua yang terjadi di kekosongan di luar domain yang telah dibelenggu oleh beruang iblis kuno yang buas yang telah dimusnahkan oleh kura-kura raksasa yang kosong. Mata Tian-Tian Qingyan yang menarik perhatian sedang mengambil dari sumber kejahatan, dan melangkah ke dalam perangkap di kekosongan di luar domain, dihitung oleh kura-kura raksasa yang berongga, membuatnya tidak mungkin untuk menyebar, ditakdirkan untuk menjadi mata surgawi yang mati di dalam perut, karena itu terlalu buruk. Namun, semua yang terjadi di bidang bintang ajaib dari bidang kosmik kedua, pada saat pertama, menyebar ke seluruh sudut dari 3 bidang bintang utama dunia. Tiandao Qingyan sangat marah dan menyerah pada alam semesta kedua, memusnahkan keluarga. Gorila ajaib naik ke leluhur aliran darah, dan turun ke orang-orang yang paling biasa, tanpa kecuali, langsung hancur. Seluruh bidang bintang ajaib selebar 20 juta mil, seketika, berubah menjadi zona mati. Begitu berita itu menyebar, 3 bidang utama menjadi harmonis. Mereka yang memiliki leluhur berdarah dari kelompok etnis dalam insiden asal-usul jahat ini naik ke atas, dan bahkan orang-orang paling biasa. Semua bergidik. Setelah ketakutan akan surga dan mata hijau, setelah orangutan jahat dihancurkan, kemarahan hati belum sepenuhnya hilang,
dan kemudian mereka tiba-tiba datang ke kelompok etnis mereka, kemarahan dan menghancurkan ras. Kali ini insidennya terlalu besar. Di antara 3 pesawat ruang angkasa utama di dunia, meskipun kekuatan utama dan kelompok etnis telah saling bertarung selama bertahun-tahun, perang tidak akan pecah. Baik perang tingkat pesawat, atau perang saudara dalam pesawat yang sama, atau bahkan perang kecil dalam kelompok etnis tertentu. Tetapi secara umum, kecuali untuk kelompok etnis terlemah yang jumlah kelompok etnisnya sangat kecil sehingga bahkan satu planet kehidupan tidak puas, kelompok etnis yang sedikit lebih besar, pada dasarnya, tidak akan muncul dalam periode tanpa akhir ini. Situasi kepunahan. Terlebih lagi, seluruh kelompok etnis langsung hancur. Bahkan nenek moyang dari zaman berdarah hutan belantara kuno, yang telah tenggelam dalam zaman para leluhur, semuanya telah pergi, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Kita harus tahu bahwa meskipun orangutan ajaib bukanlah 10 besar alam semesta kedua, bagaimanapun juga ada lebih dari 100 bintang kehidupan, dan ratusan juta orang menempati kekosongan yang luas sejauh 20 juta mil. Pada dasarnya mustahil bagi kelompok sebesar ini untuk dihancurkan oleh keluarga yang terpelajar. Bahkan jika semua kelompok etnis lain di seluruh pesawat diserang oleh kelompok itu, berapa banyak orang yang dapat melarikan diri dari beberapa orang yang sporadis. Namun kali ini, kebun iblis benar-benar tidak memiliki dasar yang lengkap, darah kelompok etnis tidak dapat dipertahankan, dan tidak ada yang tersisa, ini hanyalah hawa dingin, membiarkan 3 bintang di dunia semua kelompok etnis dan kekuatan serta seni bela diri di wajah sangat terkesan oleh kengerian mata surgawi. Ketika terakhir kali kemalangan sumber kejahatan terjadi, langit dan mata biru mengamuk dan jatuh, dan dalam sekejap mata, kengerian kedua penguasa binatang buas asli dihilangkan, tetapi hanya 3 kekuatan utama teratas kami penuh dengan kecemburuan. Namun kali ini, dengan Tiandao Qingyan yang lolos dari mata surgawi, baik melampiaskan kemarahan dan memperingatkan menghancurkan iblis dan leluhur, tidak ada keraguan bahwa leluhur inti dari ketiga jurusan, semua benar-benar dingin. Pada saat ini, bahkan jika Ye Xuan terus melempar dalam kegelapan, melemparkan bom berat lainnya, menunjukkan bahwa ada ciptaan yang lebih besar dan lebih menarik di bintang kejahatan, takut tidak ada yang akan mencampurnya. Tepatnya, tidak ada yang berani mencampurnya lagi. Untuk menyingkirkannya berarti membunuh semua orang, termasuk yang hidup dari zaman kuno hingga sekarang, di sarang lama rumah leluhur-leluhur, leluhur darah dan leluhur zaman, semuanya tidak luput. Siapa yang bisa menanggung konsekuensi ini? Siapa yang berani menanggung? Di bawah kengerian ketakutan, lebih dari 100 leluhur tingkat tinggi dari 3 bidang utama dari kelompok etnis utama dan kekuatan para penguasa dari semua tingkat ekstasi semuanya terdiam dan tercengang. Mereka tidak hanya takut pada surga dan mata biru, tetapi juga satu-satunya kepentingan pribadi saat ini, yang bertahan hingga zaman tertinggi kuno, kura-kura raksasa hampa. Karena alasan ini, detail kejadian semua kejahatan ini, lebih dari 100 leluhur berdarah dari semua kelompok etnis, tidak berani mengungkapkan terlalu banyak, bahkan perintah yang mengatur 3 identitas yang mempesona menjadi satu. Tuan Rubah, pada kenyataannya, berakar pada kekosongan kura-kura raksasa. Keduanya berakar pada sekelompok mitra, dan mereka tidak berani mengungkapkannya. Benar-benar ingin meledakkan berita yang meledak-ledak ini, bahagia adalah bahagia, tetapi jika baru saja selesai, kura-kura raksasa berongga akan sampai ke bagian belakang kaki. Bukankah kamu menangis tanpa menangis? Untuk ini, bahkan Ye Xuan tidak mengharapkannya. Kali ini, dalam hal sumber jahat, dia menyekap pantatnya di kura-kura raksasa yang kosong. Betapa dia akan memiliki dampak tertentu pada dirinya sendiri, tetapi hasilnya di luar harapannya, dan Ye Xuan penuh dengan kabut. Saya tidak tahu mengapa, setelah memulai kemampuan lompatan koordinat antar planet sistem itu sendiri dan kembali ke lubang hitam kehidupan di alam semesta pertama, Ye Xuan segera melepaskan dewa dan keadaan sejati Konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, dan memulihkan penampilan Raja Rubah, bergegas ke bintang ajaib. Dalam perjalanan, dia dengan hati-hati memikirkan kejadian sebelum dan sesudahnya, dan merasa bahwa identitas Raja Rubah sungguh tidak nyaman untuk muncul lagi. Bagaimanapun, sebelum Raja Rubah meninggalkan koalisi beranggotakan 4 orang yang masih berada di alam semesta pertama, dan kembali ke Raja Sihir, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Setelah waktu ini, sumber kejahatan, rahasia rubah dan kura-kura raksasa pada dasarnya adalah rahasia. Oleh karena itu, setelah pertimbangan berulang kali, Ye Xuan memutuskan untuk sementara menyembunyikan identitas rubah berdiri.
Karena dunia luar telah lama mengetahui bahwa rubah dan tuan dan ekstasi, Konjak Taiko adalah trinitas, dan itu adalah orang sama sekali, sehingga dua identitas lainnya tidak dapat digunakan. Setelah beberapa kali memanjakan diri, Yesuan memutuskan untuk berbicara tentang iblis dalam periode baru-baru ini. Karena itu ditinggalkan di Kaisar Sihir, maka identitas yang paling cocok secara alami adalah salah satu dari 7 pesona yang mempesona, yaitu Kaisar Iblis Mo Zhenfeng. Dalam identitas ini, bahkan jika ada perubahan di bidang bintang iblis dalam periode baru-baru ini, ia dapat sepenuhnya menggunakan identitas Mo Yufeng untuk memperingati beberapa perang bintang di dalam tubuh, yang pada dasarnya dapat mengatasi pemandangan itu. Setelah keputusan itu, ia sedang dalam perjalanan ke Kaisar Sihir, dan ia mengubah penampilannya. Sejak saat itu, Raja Rubah sekali lagi memasuki periode berjongkok, termasuk Neteret Supreme dan Konjak Kecil Taiko. Di masa depan, Yesuan akan menunjukkan identitasnya sebagai Kaisar Iblis Mo Zhenfeng. Hanya saja semua orang luar, termasuk orang-orang berpangkat tinggi dari semua kelompok etnis, tidak mengetahuinya, tetapi Kaisar Mo bertanya kepada Tian-Tian dan demokrat lain dari keluarga kerajaan, tetapi mereka masih mengetahuinya. Terlebih lagi, meskipun kelompok iblis tidak berpartisipasi dalam peristiwa sumber jahat ini, tetapi sebagai pengintai keluarga surgawi, mereka secara alami memiliki beberapa saluran yang tidak diketahui dunia luar, dan dapat dengan jelas menjelajahi semua detail yang telah terjadi selama ini. Oleh karena itu, ketika Yesuan kembali ke Emperor Star sebagai Kaisar Iblis Mo Yufeng, Kaisar Iblis Mo Wentian, yang menerima berita tersebut, bergegas datang untuk pertama kalinya. Menghalanginya di istana kerajaan, dikelilingi oleh kebocoran, teman kecil, kali ini, kamu tidak baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak boleh kembali ke sumber kejahatan ini? Permainannya ya, suaranya belum jatuh. Kamu tidak akan melihat siapapun dalam sekejap mata. Kali ini kebisingannya sebenarnya lebih besar dari yang terakhir kali. Bahkan kekuatan kuno telah jatuh beberapa kali. Berita itu dikembalikan, membuat kita takut beberapa kali. Orang tua itu takut dan jiwanya terbang cepat. Petik 2. Kura-kura raksasa yang dibangun di hutan belantara orang-orang kuno juga merupakan sekutu dari Kam kita. Bagaimana kamu pernah mendengar ini sebelumnya, dan identitas Tuan Rubah lebih baik tidak muncul dengan mudah. Kelompok-kelompok besar meskipun leluhur teratas tidak menyebutkannya, kita memiliki lebih banyak untuk mengawasinya untuk mencegah seseorang diam-diam membuat gerakan kecil. Melihat kembalinya Yesuan, para iblis teratas dari keluarga kerajaan semuanya merasa lega, tetapi wajahnya masih berupa warna yang tidak tenang. Di istana kerajaan di pusat kota Kaisar, Yesuan dikelilingi oleh kebocoran, atau mengajukan pertanyaan. Atau Dundun, kudengar kepala Yesuan besar. Alhasil, ia sekali lagi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuan kecerdasan yang kuat dari iblis. Tetapi kebenaran tentang asal-usul akar jahat, Yesuan benar-benar merasa canggung, dan sekarang hanya bisa tersenyum, dan akhirnya meletakkan sihir ini puncak keluarga kerajaan mengatasi masa lalu dan akhirnya melarikan diri. Setelah kembali ke keluarga kerajaan berpangkat tinggi di kota luar iblis, Yesuan memulai retret untuk pertama kalinya. Di satu sisi, ia benar-benar terganggu oleh puncak keluarga kerajaan iblis. Di sisi lain, ia juga saya berencana untuk menggunakan cairan kelas 15 saat ini, dan saya akan meningkatkannya menjadi kekuatan lagi. Dari Hari Nasional ke-14 saat ini, tahap ke-9 dari reuni besar, hingga tingkat ke-15 dari tingkat pertama, secara resmi memasuki jajaran kekuatan besar yang sebenarnya. Di tangan, cairan tingkat ke-15 muncul di tangan Yesuan. Setelah menatap sedikit waktu, ia tidak ragu untuk membuka gabus dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Cairan 15 tingkat itu dingin dan jatuh ke tenggorokan, tetapi setelah mencapai rongga perut, cairan itu langsung berubah menjadi aliran panas. Yang panas, membentang ke arah anggota tubuh. Sensasi kesemutan yang sudah dikenalnya segera datang, dan Yesuan memiliki ilusi bahwa seluruh tubuhnya terkoyak, yang juga merupakan tanda bahwa khasiat cairan 15 tingkat itu mulai menguap. Segera, kesadaran Yesuan berangsur-angsur menjadi kabur, dan seluruh dunia hanya tersisa dengan kesemutan tak terbatas dari daging. Dalam ketidakjelasan itu, tampaknya ada suara melengking di dalam tubuh. Ini adalah reaksi dari belenggu potensial tubuh di tubuhnya. Pada saat ini, Yesuan benar-benar dalam keadaan kesakitan dan kebahagiaan. Di antara mereka, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, saat ia membuka matanya lagi,
terdengar suara sistem yang familiar di benaknya, dan itu adalah dua. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, Qian Kun tingkat pertama. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan batas fisik dan ki dan darah. Alam saat ini, Qian Kun tingkat pertama. Cairan tingkat 15 itu masih berupa tabung, dan telah berhasil membantunya sekali lagi menerobos kemacetan alam besar. Bagaimanapun, itu adalah sumber daya teratas yang telah ditambahkan ke cairan sumber jahat. Efeknya tentu saja tidak disebutkan. Yang membuatnya semakin bersyukur adalah bahwa dengan terobosan di alam daging dan darah ini, gua-gua Yesuan telah ditingkatkan. Sejak saat itu, ia telah berada di dunia ke-15 baik di dunia latihan maupun dunia fisik. Ia telah menjadi kekuatan nyata dan pemimpin di dunia ini. Ia tidak berani mengatakan bahwa wilayah yang sama tidak terkalahkan. Namun, di masa-masa awal Qian Kun, benar-benar hanya ada sedikit saingan. Bahkan jika dia baru saja melangkah ke jajaran Qian Kun, bahkan jika dia tidak menggunakan semua jenis darah dan warisan yang kuat. Jika darah konjak Taijiu berkepala 3 dan berlengan 6 diaktifkan, kultivasinya akan menjadi kekuatan, dan akan langsung mendaki alam besar dan mencapai tahap pertama bintang. Kemudian hitung perubahan konjak menjadi 4 langkah kecil yang dibawa oleh 4 perubahan konjak, maka pada saat itu, di negara bagian keempat konjak, kekuatan Yesuan akan mencapai bintang. Urutan kelima hampir mendekati wilayah bintang akhir. Namun, setelah beberapa kegembiraan dan kegembiraan Yesuan dengan cepat kembali lagi karena dia memikirkan cairan 16 tingkat berikutnya. Saat ini, dia hanya perlu mencium sedikit obat daging dan darah, cairan 16 tingkat nyata, dan bahkan cairan kultur gen tingkat yang lebih tinggi, dan juga perlu menambahkan berbagai harta alam dan endapan mineral langka lainnya. Berbagai deduksi dan pencampuran, satu demi satu, dapat menentukan formula akhir. Ini jelas merupakan proses yang panjang, dan tidak bisa ceroboh. Baru kali ini aku berencana untuk tinggal di bintang iblis untuk menghindari pusat perhatian. Yesuan memutuskan untuk menggunakan seluruh waktu untuk menyesuaikan cairan 16 tingkat. Setelah menyesuaikan pikirannya, dia dengan cepat membuka materi dan benar-benar membenamkan dirinya dalam alam semesta kedua, rumah leluhur berdarah, komet darah. Tragedi yang terjadi di medan bintang iblis mengejutkan 3 bidang kosmik, terutama alam semesta kedua dari keluarga besar yang memiliki satu atau beberapa leluhur darah yang datang ke alam semesta pertama. Itu seperti sedetik, seperti setahun, dan saat berikutnya, avatar mata biru akan datang, dan seluruh kelompok etnis akan marah dan hancur. Namun seiring berjalannya waktu, dan kini hari demi hari telah berlalu, para pemimpin puncak dari kekuatan-kekuatan besar di alam semesta kedua telah menggantung di mata orang-orang buta, dan akhirnya jatuh kembali ke dada. Jelas, kemarahan Tiandao Qingyan telah dilampiaskan dan tidak akan datang lagi. Keberadaan tingkat itu, tidak ada keadaan kesabaran, kemarahan di dalam hati, atau kemarahan belum dilampiaskan, tidak boleh tinggal sebentar, pertama kali seseorang akan sial. Namun kini hari demi hari telah berlalu, ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Krisis dari Tiandao Qingyan untuk sementara waktu tiba-tiba, dan semua kelompok etnis di alam semesta kedua merasa lega. Kemudian, 10 besar 9 kelompok etnis lainnya selain kura-kura berkumpul bersama. 8 keluarga lainnya datang ke komet berdarah rumah leluhur berdarah untuk membahas peristiwa-peristiwa besar. Yang disebut peristiwa besar, tampaknya, berbagai kelompok etnis hanya berharap untuk mencapai konsensus tertentu tentang masalah para anggota aliansi Wola. Kali ini, sumber kejahatan, 2 alam semesta dari alam semesta kedua dan alam semesta pertama, termasuk Senat Federal Vatikan, telah sepenuhnya terkoyak. Dalam hal ini, tidak lagi berarti untuk terus mempertahankan apa yang disebut keanggotaan federal ini. Tidak hanya terasa menjijikkan, tetapi juga akan membawa beberapa gangguan dan pengaruh pada resolusi-resolusi berikutnya. Oleh karena itu, keinginan umum para pemimpin tingkat tinggi dari semua kelompok etnis mengambil kesempatan ini untuk pergi. Meskipun hanya ada 9 kelompok etnis yang hadir, mereka pada dasarnya dapat mewakili suara semua kelompok etnis besar dan kecil di seluruh alam semesta kedua. Pembentukan Federasi Faro telah berlangsung puluhan ribu tahun. Karena keberadaan keluarga surgawi, telah terjadi perselisihan kecil di seluruh federasi, tetapi secara umum, status federasi selalu sangat stabil. Kali ini, karena pelarian sementara dari orang-orang Tianzhu,
dan pengaruh berbagai faktor lainnya, Federasi Wanluo, yang telah berusia 30.000 tahun, akhirnya akan miring.